Terjadi sikap ketika itu para mukmin tidak membeda-bedakan para Rasulullah yang ada, tidak dibeda-bedakan, diimani semuanya para Rasul Allah. Kemudian mereka mensikapi, ya Rasul, aku dengar, kami dengar, dan kami taati ajaanmu itu. Ghufranaka Rabbana wa ilaikal masir. Ampunilah kami Allah, hanya kepadamu tempat kami kembali. Saudara-saudara, ini ajaran yang esensial, paling mendasar. Beginilah ajaran yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk umat manusia semuanya, termasuk kita yang Muslim dan yang sebelum Nabi Muhammad. Semuanya bersikap seperti ini atas ajakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini menunjukkan betapa tasamuh, toleransi yang ditanamkan sejak dini, sejak awal tampilnya Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupan individu untuk menanamkan keimanan kepada ajaran, yakni ajaran ilahi. Saudara-saudara, pesan ini harus kita dalami. Jangan sampai kita mengaku sebagai seorang Muslim, kemudian landasan dasar ini kita tidak pahami dengan semestinya. Saudara-saudara, memahami ayat ini sudah banyak fasilitas untuk bisa ditempuh oleh siapapun yang sudah bisa membaca dan menulis. Siapapun Muslim yang sudah bisa membaca dan menulis, mesti keimanannya seperti yang dikehendaki oleh Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Disinilah negara kita tampil karena menghayati ayat ini dan menghayati bahwa Indonesia ini adalah Bhinneka Tunggal Ika. Segala macam bangsa ada, karena memang awalnya berbangsa-bangsa, disatukan, diikat dalam satu ikatan dasar yang ditanamkan dasar itu dalam teritori yang bernama Indonesia Raya. Dan dasar itu digali sejak sebelum dimerdekakan oleh bangsa Indonesia, yakni Hindia Belanda. Landasan dasarnya adalah masuk di dalam ayat yang kita bacakan tadi. Maka keluarlah untuk memaknai ini semua, bangsa kita ternyata bangsa yang sangat memahami ajaran ilahi. Dikeluarkanlah dasar ketuhanan yang Maha Esa. Inti daripada segala macam kehidupan ini adalah mengenal diri bahwa kita ada Sang Pencipta.
Maka bangsa Indonesia diajak kembali, apapun mereka, siapapun mereka, agama apapun mereka, duduklah dalam aras ketuhanan yang Maha Esa, seperti yang dikehendaki oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Diajak semuanya oleh Indonesia ini dengan dasar ini, agar cantumkan dirimu, cantelkan dirimu, wahai umat yang beragama, pada Tuhan yang Maha Esa. Saudara-saudara, betapa ayat ini mengilhami bangsa Indonesia. Kemudian untuk mewujudkan satu kehidupan yang boleh dan dapat dan bisa untuk bergabung bersama dalam ketuhanan yang Maha Esa ini, disesuaikan dengan ayat ini, maka keluarlah yang seperti itu adalah berbentuk kemanusiaan. Kemanusiaan itu wujudnya adalah mengimani adanya Tuhan yang Maha Esa. Maka tumbuhlah kemanusiaan yang adil dan beradab. Tidak adil kalau kita tidak mengimani Tuhan yang Maha Esa. Tidak beradab kalau tidak kita jalankan ajaran Tuhan yang Maha Esa. Keluar, itu yang namanya ketuhanan yang Maha Esa. Lanjut saudara-saudara, dari ayat ini juga yang nantinya akan bisa mempersatukan bangsa, maka dibuatlah dasar persatuan Indonesia dari ayat ini. Para rasul, tentunya semua agama yang hidup di Indonesia punya orang yang dianggap, yang diimani sebagai pembawa risalah. Semuanya dipersatukan, bukan persatuan agama, namun persatuan Indonesia yang sudah mempunyai dasar ketuhanan yang Maha Esa itu. Saudara-saudara, pesan untuk tidak bercerai-berai dalam beragama itulah kemudian diberikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pedoman. Bagaimana beragama? Kita bisa ambil dari Asy-Syura, Quran Asy-Syura, ayat surat Asy-Syura ayat 13. Al-Quran bisa kita catat di sini, kita ambil. Saya bacakan ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Syara'a lakum minad-din ma wassa bihi Nuhan walladzi auhayna ilaika wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimuddin wa la tatafarraqu fihi kabura 'alal musyrikin ma tad'uuhum ilaihi Allahu yajtabi ilaihi man yasha wa yahdi ilaihi man yasha may yunib. Saudara-saudara, agama yang kita miliki, agama yang dimiliki oleh umat Musa dan seterusnya, agama yang dimiliki oleh Bapak manusia Ibrahim alaihissalam, kemudian Nuh alaihissalam, kemudian Isa, kemudian Muhammad, itu syariat dari Allah. Arti dari ayat yang kita baca tadi, terjemahannya,